Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Gimana Sobat Mimnu sore hari ini? Apa kabar? Nah, semoga semuanya yang bergabung di sini sehat walafiat. Pasti semuanya di rumah aja kan? Di rumah saja. Kita sama-sama menjaga kesehatan, ya kan? Nah, sore hari ini di Sapa Guru kita akan menyampaikan yaitu diskusi tentang Lebaran pada masa Rasulullah. Itu nanti seperti apa? Nah, yang baru bergabung nanti akan saya sapa dulu. Halo semuanya, Assalamualaikum. Nah, kita tunggu. Pematerinya kita ini luar biasa sekali. Pemateri kita luar biasa sekali ya. Nanti dari Bapak Kepala Madrasah. Kita tunggu. Jadi pemateri kita narasumbernya itu adalah Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah. Alhamdulillah. Nah, baru bergabung yaitu Bapak Najib SPDI. Saya ucapkan Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat sore Pak. Alhamdulillah gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, mari kita sampaikan ya Pak ya, hari di sore hari ini Alhamdulillah cerah sekali hujan, jadi puasa kita tidak terasa. Nah, teman-teman Sobat Mimnu bisa bergabung ya Pak, nanti kita sama-sama berdiskusi tentang Lebaran di masa Rasulullah. Nah, semuanya itu kita sudah hampir di puasa terakhir, ini sudah mau malam ke-26. Nah, di malam ke-26 kita sudah hampir di hari raya. Nah, hari raya itu hari kemenangan umat Islam. Nanti gimana kita di bulan suci sudah beribadah, kita sudah melaksanakan puasa. Nah, di hari raya itu kita seperti apa bertindaknya, tata caranya, Rasulullah itu dulu gimana di hari kemenangan. Nah, itu nanti akan disampaikan oleh Bapak Najib SPDI. Nah, di sini nanti ada sesinya, Pak, dan Sobat Mimnu semuanya. Nanti Bapak Najib akan memaparkan materi terlebih dahulu. Kemudian Sobat Mimnu semuanya bisa tanya jawab. Nanti yang akan dijawab langsung oleh Bapak Najib dengan dipandu oleh saya, Bu Nila. Nah, sekarang saya berikan waktu kepada Pak Najib untuk memaparkan materi tentang Lebaran pada masa Rasulullah. Baik, terima kasih atas waktunya. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita menginjak ke Lebaran pada masa Rasulullah, terlebih dahulu kita tengok karena kita masih berada di bulan Ramadan ini, apa yang beliau Nabi lakukan ketika di masa-masa akhir bulan Ramadan. Oke. Yang pertama, memasuki masa akhir bulan Ramadan, sekitar 10 hari bulan Ramadan, Nabi mulai lebih bersemangat, mulai meningkatkan ibadah, tadarus, qiyamul lail dan sebagainya. Mulai hal seperti itu, bahkan ada sebuah riwayat mengatakan Nabi sebelumnya itu belum pernah membaca Al-Quran mulai dari malam hingga pagi kecuali di bulan Ramadan. Dan itu di waktu 10 hari akhir. Oke, hal seperti itu dan terus sampai memasuki akhir Ramadan, yaitu mulai masuki bulan Syawal. Ya, kemudian di akhir bulan mendekati tanggal 1, Nabi mulai banyak membaca takbir, ta'lim sebagaimana yang telah kita ketahui bersama dan juga berlangsung di negara kita Indonesia. Seperti itu, mendekati waktu sholat Id. Nah, kemudian pagi harinya mendekati waktu sholat Idul Fitri, yang beliau Nabi lakukan adalah
beliau mandi untuk mempersiapkan sholat hari raya. Mandi sebagus mungkin sebagaimana mandi wajib, kemudian memakai wangi-wangian yang lebih dari biasanya. Bahkan beliau Nabi memakai pakaian yang paling bagus yang beliau punya. Jadi tidak harus baru, tidak harus yang terbaru, tetapi pakaian yang paling bagus yang beliau miliki dipakai untuk keperluan sholat Idul Fitri. Ya. Dan tidak lupa sebelum sholat Idul Fitri beliau makan secukupnya. Jadi disunahkan sebelum sholat adalah makan dengan tujuan memberitahu bahwa pada hari itu sudah tidak ada lagi puasa atau puasa sudah selesai, memasuki hari kemenangan dengan beliau makan minimal 7 butir kurma lah seperti itu. Berikutnya setelah beliau makan, beliau berangkat menuju tempat sholat Idul Fitri. Ya, beliau berangkat ke tempat sholat Idul Fitri bisa di masjid atau di tanah lapang itu beliau melakukan dengan berjalan kaki. Beliau lakukan dengan jalan kaki dari rumah beliau ke masjid. Ada satu riwayat mengatakan bahwa beliau itu antara jalan pulang dan jalan berangkatnya itu berbeda. Ya, jadi berangkat lewat jalan ini, kembali lagi lewat jalan yang lain. Ya, tujuannya apa? Ya, nanti kita bahas. Ya. Tetapi memang Nabi tidak menyebutkan apa itu tujuannya kenapa ya. Tetapi memang ada beberapa pendapat mengatakan oh ini dan itu dan lain sebagainya. Oke. Kemudian beliau sholat Id sebagaimana yang telah kita amalkan, setelah kita kerjakan bersama dan lain sebagainya dengan memperbanyak takbir, tampil dan lain sebagainya dan sholat hingga selesai sholat Id. Ya. Kemudian yang kita bahas selanjutnya adalah apa yang beliau Nabi lakukan setelah selesai sholat Idul Fitri. Ya. Sekembalinya beliau dari tempat sholat, beliau satu yaitu beliau silaturahim. Beliau silaturahim kepada saudara, kepada sahabat, meskipun itu memang saudara dan sahabatnya itu sudah biasa tiap hari pun ketemu, tiap hari berbincang dan lain sebagainya. Tetapi pada hari itu Nabi bersukaria bersilaturahim mengunjungi rumah mereka. Ya. Dan yang berikutnya adalah karena itu hari kemenangan, Nabi lebih terbuka terhadap sahabat-sahabatnya, mereka yang ingin bersukaria dipersilahkan ya. Tetapi dengan batasan tidak boleh mengerjakan sesuatu yang menjadi amalan perbuatan kaum jahiliyah seperti mabuk-mabukan, judi dan lain sebagainya itu masih dilarang. Oke. Mungkin itu dulu. Oke, gambaran awal dari kami. Selanjutnya kami kembalikan ke Ibu Ustazah. Monggo. Iya Pak, terima kasih. Ya, alhamdulillah loh. Sobat Mimnu, kita sudah menambahkan informasi yang kita lakukan sebelum Lebaran ya Pak ya. Waktu masih puasa terakhir, lebih baiknya 10 puasa terakhir. Ini sudah ke 6 puasa terakhir ya Pak, mau mendekati ke selanjutnya. Nah, itu sudah kita bahas semuanya. Nah, ini apakah dari Sobat Mimnu ada yang ingin bertanya? Nah, ini kami berikan waktu. Nanti biar kami sampaikan ke Bapak Najib untuk menjawab pertanyaan dari beberapa Sobat Mimnu. Nah, tadi sudah dibahas yang kita harus amalkan itu apa pada saat Lebaran, tadi sudah disampaikan. Untuk selanjutnya Pak, mungkin dengan kondisi kita sekarang ini, ya kan, dengan kita di rumah aja, gimana kita biar tetap bisa melaksanakan Lebaran pada masa Rasulullah, tapi dengan keadaan seperti ini, berarti kita harus bagaimana Pak? Oke.
Uh, dalam kondisi yang seperti ini, ada banyak pilihan bagaimana kita menyikapinya. Yang pertama, sebagaimana difatwakan MUI ya, bahwa Ya. untuk daerah yang aman, daerah kampung, daerah pedesaan yang masyarakatnya homogen, masyarakatnya mungkin tidak banyak pendatang baru, itu boleh melaksanakan sholat hari raya sebagaimana biasanya. Ya, Ya. tetapi tetap memperhatikan tentang physical distancing dan lain sebagainya, tentang anjuran kesehatan dari pemerintah tetap seperti itu. Ya, sedangkan untuk daerah yang dikatakanlah daerah terdampak yang ada katakan zona merah, itu tidak disarankan untuk melaksanakan sholat hari raya. Bahkan ada yang mengatakan boleh loh sholat hari raya kan di rumah saja. Ya, boleh karena hukumnya hanya sunnah muakkad. Seperti itu, ada yang mengatakan seperti itu ya. Lantas bagaimana dengan silaturahimnya? Ya, di zaman seperti Iya, ini silaturahim tidak mesti harus tatap muka. Ya, melihat kondisi seperti ini, jadi kita juga harus memperhatikan juga tentang bagaimana khawatirnya orang lain ketika kedatangan kita. Ya, bisa jadi takut, mereka khawatir akan terjangkiti bila mereka tetap seperti biasa dengan membuka, dengan salaman dan sebagainya ya. Oke. Bahkan di salah satu alma mater kami itu begini, Mas saya itu tidak menerima kunjungan silaturahim dari santri, alumni, dan ya. masyarakat. Seperti itu. Ya. Hingga kondisi pulih lagi seperti itu. Bahkan para santri itu, mohon maaf ini sekedar cerita, para santri itu Ya. dilarang kembali ke pondok. Para santri sudah pulang itu dilarang kembali ke pondok sebelum ada pemberitahuan resmi gitu. Oke. Jadi intinya silaturahim dan sebagainya di kondisi yang seperti ini masih bisa kita lakukan dengan menggunakan media. Iya. Kecuali yaitu tadi di daerah atau di masyarakat yang mungkin memang sudah aman atau masyarakatnya tidak ada yang apa masyarakatnya yang tetap seperti di kampung-kampung kami gitu ya. Jadi masyarakatnya itu aja, tidak ada yang keluar, tidak ada yang pendatang masuk yang sekiranya aman seperti itu. Ya, Baik, Pak. kami kembali Ya, lagi. sudah dijawab ya dengan Pak Ya, Najib. Ini ada pertanyaan, Pak, bagus sekali dari siswa kita juga, dari Mas ya mau. Pinja. Ya, Mas Pinja Hmm. kelas 6. Pertanyaannya seperti itu, Pak Pripun. Jadi, karena Oke. kondisinya tadi yang Bapak jelaskan, bahwa kita kan bisa dengan silaturahminya lewat media. Nah, kalau ini Mas Ya, Pinjatnya dengan kondisi sekarang ini boleh tidak saat Lebaran nanti menutup pintu dan tidak menerima tamu, Pak? Nah, kami oke. persilakan kepada Pak Najib untuk memberikan jawaban kepada Mas Pinza. Dan semuanya, Sobat Nimnu, Ya, biar kita tambah informasinya, Pak. ya baik. Terima kasih pertanyaannya yang bagus sekali. Eh, untuk daerah yang saya katakan lagi ya, untuk daerah atau sebuah kampung yang dikatakan zona merah, di sekitar situ ada penderita yang positif dan lain sebagainya, monggo silahkan. Bila dikhawatirkan akan terjangkiti atau bahkan akan menyebabkan masyarakat berkumpul di situ yang menjadi penyebab baru dari munculnya penderita yang positif seperti itu. Monggo, itu adalah hak pribadi masing-masing. Monggo
ya monggo bisa mungkin ya bisa disikapi masing-masing. Bila dirasa Bisa. itu perlu, monggo Nah, ya. benar ya Pak Tapi ya. bila Tapi misalkan kita uh, daerahnya ada yang kena COVID kan tidak mungkin untuk kita membuka pintu. Nah, nanti takutnya saat kita menerima tamu terus nanti bisa menular. Nah, kita bisa melalui ya, media seperti yang disampaikan oleh Pak Najib tadi ya. Kita ya, bisa melalui media sosial dulu untuk menyampaikan mohon maaf apabila kita memiliki kesalahan. Tapi kalau ya, nanti daerahnya itu tidak zona merah ya Pak ya, jadi ya. aman itu bisa. Begitukah Pak? Iya, bisa seperti itu. Atau bisa juga seperti ini. Tetap dibuka, tetap menerima tamu, akan tetapi satu, tidak berlama-lamaan di situ. Yang kedua, tidak salaman, ya. Asli semacam tidak kontak fisik ya, dan tetap menjaga jarak. Ya, itu pilihan kedua. Jadi tidak apa? Tidak terkesan menutup, tetapi menerima, akan tetapi memperhatikan batas-batas fisik seperti itu. Tidak salaman, tidak jarak Prosedurnya di ya, itu ya sesuai Pak ya. prosedur kesehatan. Ya, iya, ya. Mungkin itu barangkali ada Nah, lagi. ada lagi ini Pak, pertanyaannya dari Mas Rehan, kelas 5 Mekah. Ada yang bertanya, Ya, Pak, boleh tidak kita salaman atau bersilaturahmi? Nah, itu ada pertanyaan lagi Pak. Mungkin tadi baru bergabung. Boleh nggak iya. kita bersalaman ataukah kita bersilaturahmi? Hmm. Hmm. Oke, baik. Bolehkah kita bersalaman? Hmm. Atau gini, Silaturahmi. menyikapi seperti ini, apalagi di daerah yang, mohon maaf Mas Rehan di Centong ya, yang di sana juga zona merah, ada beberapa penderita yang dinyatakan positif, uh, mungkin akan lebih baiknya menghindari dahulu, ya, bukan kok terkesan sombong atau bagaimana, tetapi yaitu tadi, ya, mencegah akan sangat lebih baik daripada mengobati. Nah, Ya, terus berarti apa alangkah lagi? baiknya, berarti alangkah Ya, baiknya di rumah dulu aja ya Pak ya. Kalau di daerah Centong gitu kan, kalau di rumahnya Mas Rehan itu tadi. ya. Tetapi kalau mau keluar monggo dengan syarat itu tadi, mau ke tempat yang mungkin diketahui aman, yang sudah diketahui aman. Kalau di rumah yang belum tahu ya mungkin bisa dihindari dahulu dengan orang lain yang belum diketahui, bisa menjaga jarak seperti itu. Kalau Nah, dengan ini kan saudara yang mungkin sangat kita tahu bahwa beliau aman, ya monggo salaman gitu nggak apa-apa. berarti kan harus memenuhi prosedurnya begitu ya Pak Ya, ya. Ya, kan itu. itu Mas Bintang sudah menjawab. Ya Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Bintang. Semoga Ya, Mas Rehan Bintang ini informasinya tambah. Seperti yang narasumber kita sampaikan dari Pak Najib hari ini. Nah, kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi Pak sebelum kita akhiri mungkin live Instagram kita hari ini karena sudah mau berbuka. Ya kan, nggak terasa loh kita sudah bergabung hmm, hampir 30 menit Pak. Mungkin ada tambahan lagi yang ingin disampaikan. Kami iya, ya. Gini, begini mungkin tambahan saja. Begini mumpung mumpung Ramadan belum berakhir, monggo kita manfaatkan saat ini dengan sebaik-baiknya. Kita tingkatkan lagi ibadah dan lain sebagainya, tadarusnya, qiyamul sholat duha, semuanya yang telah diajarkan oleh Ustadz Ustadzah di Nimnu itu kita laksanakan sebaik-baiknya. Ya, karena kata ya ada sebuah yang mengatakan tidurnya orang puasa itu kan beribadah. ya Ya, Pak, benar sekali Pak. apalagi apalagi digunakan untuk hal yang positif. Kenapa kok tidurnya itu beribadah? Ya, barangkali kita bertanya,
Kenapa tidur beribadah? Satu adalah dengan tidur itu kita bisa menghindari barangkali kita bisa menghindari perbuatan yang kurang baik. Ya, kalau kita tidak Ya. tidur barangkali bisa menggunjing, merasani, atau mungkin melihat sesuatu yang mungkin makruh atau haram lah. Tidur itu kan lebih baik gitu. Oke, ya. Satu lagi, eh, mendekati waktu sholat Id, barangkali di kampung-kampung kita melaksanakan sholat Id, ya tidak apa-apa, tetap kita ikuti. Tetapi satu lagi, ya kita harus tetap memperhatikan anjuran dari pemerintah. Ya. Tetapi andaikan kok tidak sholat Id, ya kita tidak perlu mengolok-olok atau mungkin bisa ngerasani tonggone kenapa tidak sholat Id dan sebagainya. Tidak perlu. Kita harus toleransi dan lain sebagainya seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dahulu. Nah, alhamdulillah ya Pak ya, kita bisa menyampaikan, kita bisa saling sapa kepada siswa yang sudah bergabung tadi. Mungkin juga di rumah nanti kan bisa ditambahkan yang sudah kita sampaikan hari ini, terutama pesannya dari Pak Najib. Jadi siswa-siswi Mimnu atau semua sobat Mimnu yang sudah bergabung, sobat Mimnu itu bisa dari masyarakat, bisa dari guru, bisa dari yang lainnya. Nah, kita bisa menambahkan ibadah kita ya Pak sebelum Lebaran. Nah, nanti di hari Lebaran dengan keadaan seperti ini kita bisa silaturahminya lewat media sosial dulu ya Pak G. Seperti yang disampaikan Pak Najib. Kalau misalkan sholat Id kita harus sesuai anjuran dari pemerintah. Nah, itu tadi yang dapat kita ulas materi hari ini yaitu tentang Lebaran pada masa Rasulullah. Kami ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah bergabung. Tetap jaga kesehatan. Semoga puasanya lancar, barokah. Semoga kita bisa memberikan ibadah kepada Allah. Nah, anak-anak semuanya harus tetap jaga, Bapak Ibu guru, semuanya ya Pak G. Kita sampai bertemu lagi nanti mungkin masuknya setelah Lebaran. Semoga ini cepat selesai wabahnya, kita berdoa bersama. Nah, itu tadi pembahasan pada sore hari ini di Sapa Guru bersama narasumber Bapak Najib SPDI selaku Kepala Madrasah MI Ma'arif NU Insan Cendekia. Nah, hari ini sudah sampai sore, sudah mau berbuka. Kita akhiri saja ya bergabungnya. Saya sampaikan ini. Saya memiliki pantun sedikit buat semuanya di sini. Nah, ke material beli pompa. Perginya bareng sama masnya. Sobat Mimnu semuanya sampai jumpa di Sapa Guru selanjutnya. Nah, sampai jumpa di selanjutnya Sapa Guru. Kita akhiri, saya Nila Firdausi Nuzula dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber, yaitu Bapak Najib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.